gitu ya untuk meningkatkan pemahaman algoritma nih gitu. Belajarnya harus kayak gimana gitu ya, harus apakah karena sebenarnya secara tidak langsung gitu ya melekat gitu ya melekat dalam dalam sehari-hari. melekat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nur Fitriyanti. Di sini saya bertugas sebagai pembawa acara gitu ya, atau moderator lah ya dalam hal ini. Nah, podcast kita hari ini akan mengupas tuntas mengenai apa sih itu algoritma dan tantangannya dalam mata kuliah ini. Nah, di sini saya sudah bersama dua narasumber ya yang merupakan dosen di program studi sistem informasi. Ada mungkin boleh memperkenalkan diri? Baik, terima kasih Bu Nur. Perkenalkan, nama saya Sofia Umaroh. Saya mengajar algoritma dan pemrograman di Prodi Sistem Informasi. Oke, perkenalkan nama saya Kurnia Ramadan Putra. Saya mengajar mata kuliah rekayasa perangkat lunak di Sistem Informasi. Ya, nah untuk mahasiswa sekalian, kita langsung saja mungkin ya berbincang-bincang dengan Bapak dan Ibu dosen nih gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu dosen ini kita di sini ngobrol santai aja lah ya gitu. Nah, di sini tuh tujuan dari podcast kita hari ini tuh ingin memberikan apa ya, gambaran gitu ya, supaya mata kuliah algoritma ini nggak menjadi mata kuliah yang menakutkan gitu ya untuk para mahasiswa, terutama mahasiswa baru nih gitu kan. Mungkin adik-adik ini kan berasal dari berbagai latar ya. Ada yang dari SMK, mungkin kalau yang dari SMK IT mungkin sudah sedikit mengenal pemrograman ya gitu. Kemudian ada juga yang mungkin dari SMA gitu ya, atau misalkan dari pesantren mungkin ya, sehingga kita harus menyamakan persepsi nih dan membuat mata kuliah ini menjadi clear gitu. Nah, Oke, yang pertama akan kita bahas sebenarnya algoritma itu tuh apa sih, Bapak Ibu gitu. Ya mungkin boleh dijelaskan dulu mungkin Bu Sofi. Algoritma itu apa ya? Sebetulnya algoritma itu lebih ke cara, tahapan gitu atau proses, langkah-langkah yang memang tujuannya untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi biasanya berawal dari ada sebuah masalah, tidak harus yang kompleks, dari yang sangat sederhana pun itu cara menyelesaikannya yaitu adalah algoritma. Yang penting intinya menyelesaikan suatu permasalahan. Ada urutan, langkah yang jelas, yang terukur dan menghasilkan sesuatu yang memang yang kita harapkan bisa tercapai, itu intinya. Oke, jadi tadi tuh algoritma tuh ada urutan gitu ya, ada langkah-langkah gitu ya, untuk mencapai suatu tujuan mungkin gitu ya. Mungkin bisa dijawab juga ya oleh Pak Kurniana. Kan ini kan kita di program studi sistem informasi. Algoritma ini kan nantinya kaitan erat dengan pengembangan perangkat lunak. Nah, sebenarnya gitu ya, mengapa sih mahasiswa ini perlu memahami algoritma gitu, dan kenapa pemahaman mengenai algoritma ini penting gitu dalam pengembangan perangkat lunak gitu. Ya, terima kasih Bu Nur. Jadi memang algoritma ini sangat penting sekali, khususnya dalam pengembangan perangkat lunak. Di dalam pengembangan perangkat lunak banyak sekali masalah yang kita ketemui gitu ya. Seperti yang disampaikan Bu Sofi, bahwa memang algoritma itu untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi dengan pendekatan yang sistematis, terstruktur gitu ya, supaya tujuan kita tercapai. Contohnya kalau kita sudah masuk ke dalam pengembangan perangkat lunak, ketika kita menyimpan data misalnya, harus ada langkah-langkah yang harus kita selesaikan terlebih dahulu gitu, supaya data yang masuk ke dalam sebuah sistem itu adalah data yang benar gitu ya, data yang bersih dan segala macam. Semuanya itu butuh algoritma gitu. Kemudian misalnya ketika kita ingin menambah data, kemudian harus dicek data ini sudah tersedia atau belum gitu. Jangan sampai data yang masuk adalah data yang sama sehingga datanya redundan gitu. Nah, untuk melakukan pengecekan data tadi, ya butuh yang namanya algoritma gitu, langkah-langkah tadi. Mungkin itu dari pendekatannya dari pengembangan perangkat lunak. Iya, nah kalau misalkan tadi saya dengar, wah ini udah sedikit lebih advance ya. Jadi artinya algoritma nih bisa sangat penting gitu ya nantinya dalam pengembangan perangkat lunak gitu. Nah, tapi kan nih
kembali lagi ya, mungkin mahasiswa juga ingin tahu gitu, saya tuh kan nggak suka pemrograman gitu, saya masuk ke sistem informasi ini sebenarnya ngejauhin coding gitu kan, sebenarnya algoritma nih apakah hanya untuk pemrograman aja gitu ya, atau dia tuh bisa diterapkan di mata kuliah yang lain atau di aspek yang lain mungkin? Ya baik, jadi sebetulnya kalau bicara, saya kan mungkin tidak punya dasar, tidak punya latar belakang di coding, atau bahkan saya tidak pernah mendengar apakah mungkin gitu ya saya belajar algoritma. Sebetulnya algoritma itu kan bagaimana cara manusia punya pemikiran yang sistematis, yang terstruktur, yang logis gitu. Jadi artinya tentu ini tidak hanya bisa diterapkan pada yang sifatnya pemrograman atau coding, seperti misalnya tadi contohnya di RPL. Dalam hal lain pun, misalnya ya contohnya sederhananya kita mau melakukan proses booking tiket misalnya. Terkadang ketika kita mencoba menggunakan misalnya aplikasi tertentu, kok rasanya sulit gitu prosesnya. Kenapa? Nah, kita bisa coba selesaikan itu dengan cara berpikir yang algoritmik itu, yang sistematis, yang mungkin sepertinya ada tahapan yang mungkin kurang runut misalnya. Jadi memang algoritma ini lebih ke cara berpikir kita yang logis, yang masuk akal, yang tahapannya itu kalau kita acak ya tentu akan menghasilkan luaran yang tidak sesuai. Jadi apakah hanya hanya pada pemrograman? Tentu tidak gitu. Bahkan dalam bidang seperti kesehatan atau mungkin yang paling mungkin mahasiswa itu sangat teman-teman mahasiswa sangat pernah mengalami ya, seperti sesederhana kita membuat sesuatu gitu kan. Itu kan tentu membutuhkan urutan yang kalau kita acak mungkin hasilnya tidak sesuai. Jadi intinya algoritma ini bisa membantu kita di berbagai aspek kehidupan, seperti itu sih, Bu. Oke. Nah, ini sebenarnya udah hampir menjawab pertanyaan dari saya berikutnya gitu ya. Berarti algoritma ini kan tadi ya penting dalam dunia pemrograman gitu ya. Di mata kuliah lain juga ini bisa digunakan, bahkan sesederhana dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mendetailkan lagi nggak sih algoritma dalam contoh-contoh algoritma nih dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, sesederhana apa sih gitu yang bisa dituangkan gitu? Boleh. Ya. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari banyak sekali ya, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi gitu ya. Anggaplah itu ada algoritmanya ya, Pak ya? Betul. Misalnya kalau kita mau masak nasi gitu ya. Masak nasi. Gimana sih supaya nasi yang dihasilkan tuh nasi yang enak gitu ya. Yang matang gitu. Nah, ya pasti kan harus ada tahap-tahapan yang harus dilakukan. Misalnya ngambil dulu berasnya udah jadi satu langkah gitu. Cuci dulu berasnya jadi satu langkah. Kemudian apalagi dicek dulu apakah berasnya udah bersih atau belum. Nah, itu ada pengecekan. Itu juga bagian dari algoritma gitu ya. Kemudian baru kita naikin ke atas kompor gitu. Kita nyalain apinya jadi satu langkah lagi. Kemudian dicek airnya udah tinggal seberapa nih gitu ya. Sampai benar-benar memastikan jangan nasinya terlalu lembek atau terlalu keras gitu. Sampai kita pastikan nasinya benar-benar matang. Langkah-langkah tadi itu adalah bagian dari sebuah algoritma kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu contohnya, Bu. Jadi algoritma itu mendetailkan langkah-langkah gitu ya. Jadi kayak tadi kita ingin memasak nasi gitu ya, nasi yang pulen atau nasi yang seperti apa, atau kayak misalnya kita ingin memasak nasi dan memasak bubur gitu ya. Tentunya langkah-langkahnya ini beda ya. Algoritma tuh sampai ke sana ya. Betul, Bu. Ya, jadi memang terdapat 3 hal gitu ya yang mungkin bisa kita terapkan ketika kita mau menyusun algoritma. Ya, mungkin di sini kalau teman-teman agak kurang familiar dengan algoritma, bisa kita ubah dengan panduan atau prosedur gitu ya, tata cara. Nah, ketika kita mau buat algoritma, memang yang pertama algoritma itu harus definiteness, harus jelas instruksinya. Misal siapkan beras, ya mungkin beberapa orang mendengar siapkan beras itu ya beras yang sudah ada di karung pun itu sudah siap, tapi kan ternyata yang dimaksud beras yang kita siapkan di dalam wadah untuk misalnya 3 orang, berarti kita siapkan 2 cup. Definiteness, jadi benar-benar harus jelas. Nah, kemudian juga selain jelas harus ada batasan gitu ya, kapan sih algoritma itu selesai. Misalnya tadi contoh Pak Putra, bagaimana membuat nasi yang enak ya, maka ketika kita membuat algoritma atau membuat suatu tata cara, pastikan ada kondisi di mana berasnya sudah selesai, sudah bisa disajikan. Dan yang mungkin yang ketiga adalah
ketika kita buat algoritma itu harus menggunakan kenyataan yang mungkin tidak menyebabkan perspektif yang beda-beda atau dibilangnya ambigu gitu ya. Maka dipastikan nih, misal Pak Putra sudah membuat algoritma memasak nasi versinya Pak Putra, maka ketika saya pakai algoritma Pak Putra, harusnya nasi yang saya hasilkan tuh sama seperti yang Pak Putra maksud. Jadi itu sih mungkin tambahannya untuk algoritma seperti itu, Bu. Oke. Wah, jadi sebenarnya intinya algoritma tuh nggak usah dibawa susah gitu ya, karena karena sebenarnya secara tidak langsung gitu ya melekat gitu ya melekat dalam kehidupan sehari-hari. Melekat dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, mungkin kayak tadi kan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, bisa sedikit lebih dijelaskan lagi nggak sih Bapak Ibu, karena kan nanti mungkin khususnya kan nama mata kuliah kita ini algoritma dan pemrograman ya. Jadi berarti algoritma ini sangat berkaitan dengan pemrograman gitu ya nantinya gitu. Bahkan tadi algoritma bisa juga kok gitu, melekat juga kok gitu di kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, jadi kaitannya dengan pemrograman ini apa gitu, dan kenapa sih itu jadi penting gitu? Ya. Sebentar, sambil saya mau ngebenerin ini dulu Bapak Ibu, iklannya agak ini ya, ke stop mati ya. Enggak, Bu. Sambil jawab nih. Jawab. Mungkin kita bisa awali dengan pemahaman bersama bahwa ya algoritma itu kan intinya problem solving ya, kita mau menyelesaikan masalah. Artinya masalah apapun, di konteks apapun, di kondisi apapun harusnya bisa kita selesaikan selama kita punya pemahaman dan cara berpikir algoritma yang seperti itu. Nah, apa sih kaitannya dengan pemrograman? Nah, mungkin karena berkaitan ini mata kuliah gitu ya, algoritma yang kita terapkan dalam pemrograman. Artinya ketika kita memprogram atau membuat suatu program, kita itu menerapkan tata cara berpikir yang algoritmik tadi, dimana misalnya berawal dari suatu permasalahan. Karena ketika kita membuat program, tentu banyak hal yang harus kita lakukan, siapkan, belajar bahasa pemrogramannya. Maka kalau kita buat begitu saja tanpa ada masalah yang mau kita selesaikan, jadinya dirasanya sia-sia gitu ya Bu ya. Maka algoritma di sini adalah bagaimana cara berpikir kita dari mulai ada suatu masalah kita selesaikan, tapi pendekatan dalam menyelesaikannya dalam bentuk suatu program melalui alur pemrograman seperti itu. Mungkin karena kaitannya juga kita merupakan program studi sistem informasi yang ada di bawah computing ya. Jadi memang algoritma ini nantinya diterapkan di pemrograman gitu. Atau mungkin dari Pak Kurnia ada tambahan, Pak? Ya, boleh. Mungkin kalau misalnya kita hanya belajar algoritmanya saja, itu kan biasanya pendekatannya masih manual gitu ya. Gimana sih supaya kita bisa otomasi gitu ya. Nah, salah satunya kita bisa manfaatin pemrograman tadi yang spesifik adalah dalam bahasa pemrograman. Nah, dalam bahasa pemrograman sendiri itu adalah sudah implementasi standar gitu dalam semua macam jenis algoritma yang ada gitu. Contohnya kalau kita ingin melakukan perulangan, hampir semua bahasa pemrograman punya untuk menangani perulangan. Kalau kita ingin menangani struktur pemilihan, hampir semua bahasa pemrograman punya struktur pemilihan. Jadi kaitannya itu sangat erat. Apa-apa yang sudah dinyatakan dalam sebuah algoritma itu bisa kita terapkan di dalam pemrograman untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Oke. Oh, ini tadi nih udah ngebahas sedikit mengenai bahasa pemrograman ya. Apakah kalau misalkan beda bahasa pemrograman itu beda algoritmanya ya Bapak Ibu ya? Kan kayaknya bahasa pemrograman tuh setahu saya juga itu ada banyak ya gitu. Ini gimana nih, kan kadang-kadang mahasiswa nih kesulitannya di situ gitu kan. Bu, ini kita belajar misalkan pakai Pascal, pakai C gitu kan. Ternyata di tingkat atas itu ada Java, misalkan kemudian ada Python gitu. Nah, ini sebenarnya gimana gitu? Apakah algoritmanya jadi berbeda gitu atau seperti apa? Ya. Kalau secara algoritma itu kan menjadi konsep ya, itu nggak akan ada berbedanya. Apapun bahasanya, algoritmanya pasti sama. Kalau ingin menyelesaikan masalah yang spesifik tadi gitu ya. Tinggal kalau bahasa pemrograman ini dia punya konvensi atau standar lah kita sebutnya. Kalau untuk Java cara mencetak nilai seperti ini, di C seperti ini, di Python seperti ini gitu. Ya, itu yang harus kita ikuti adalah konvensinya saja. Tapi secara algoritma kalau kita ingin
melakukan perulangan 10 nilai gitu. Mau dibahas apapun ya caranya sama, cuma cara menulisnya saja cara yang berbeda. menulisnya saja gitu. Ibarat kalau kayak bahasa di dunia tuh ada bahasa Indonesia, Iya. ada bahasa Inggris gitu ya. Betul. Jadi beda-beda Sama. grammarnya dikit lah ya Iya. gitu. Tapi kan sebenarnya sama aja gitu Iya. ya. Mengkomunikasikan hal yang sama. Iya, Kalau tadi betul. tuh kayak ada apa input mungkin gitu ya Bu ya. Ada input, ada Ada output, proses, ya. ada proses gitu ya. Nah, oke. Tadi Boleh kan kita udah nambahin nggak? Oh, boleh Bu. Ya, jadi betul tadi kata Pak Putra, sebetulnya kan algoritma itu cara berpikirnya ya, cara menyelesaikan misalnya bagaimana nih pengulangan segala macamnya. Mungkin bisa dianalogikan seperti ini. Algoritma itu adalah ya bahasa pemersatunya gitu. Nanti misalnya seperti aplikasi yang mobile sifatnya. Kalau mobile kan untuk mengembangkannya butuh bahasa yang lain, atau yang website misalnya membutuhkan bahasa yang lain, tapi satu algoritma ini harusnya bisa diterjemahkan ke banyak bahasa. Jadi intinya ya algoritma ini benar-benar kerangka berpikir cara tahapan penyelesaiannya yang nanti apapun bahasanya ya kita bisa menerjemahkan dari algoritma tersebut. Oke, jadi wah menarik banget ya. Jadi tadi dari mulai algoritma ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah, dan sebenarnya kalau dikaitkan dengan pemrograman, apapun bahasa pemrogramannya ya sebenarnya algoritmanya tetap sama. Betul, gitu ya. betul. Nah, Bapak Ibu mungkin kita masuk sedikit lebih teknis ya ke algoritmanya ini. Sebenarnya setahu saya tuh kan algoritma itu bisa dituangkan dalam beberapa notasi dia. Bapak Ibu mungkin bisa dijelaskan mengenai notasi-notasi apa saja sih yang biasa digunakan dalam membuat algoritma tadi gitu. Oke, kalau di algoritma itu ada beberapa kita sebutnya struktur program ya Bu. Jadi ke struktur ini tuh membantu kita dalam mengemas solusi ya untuk masalah tersebut. Nah, yang pertama itu mungkin di sini beberapa yang pernah belajar, pernah mendengar namanya pengulangan, struktur pengulangan, tapi ada juga struktur runtutan atau sekuensial, ada juga struktur pemilihan. Artinya di struktur yang disebut dengan runtutan ini kita atau sebagai seorang yang mau merancang solusi, kita berpikir secara sistematis, berarti step by step gitu dalam menyelesaikan masalahnya. Misal tadi bagaimana cara memasak nasi yang enak, tahap 1 siapkan beras dan seterusnya. Nah, ketika kita dihadapkan pada suatu kondisi, misalnya kalau misalnya nasinya itu untuk bertiga gitu ya, maka kita harus siapkan berapa cup beras gitu kan. Kalau misalnya tidak, maka kita siapkan berapa cup beras. Nah, berarti ada sebuah kondisi. Nah, itu namanya struktur pemilihan. Nah, terkadang kita dihadapkan juga pada suatu masalah yang perlu kita ulang berkali-kali. Misal, kita harus mengecek apakah seseorang mahasiswa ini lulus atau tidak gitu. Misalnya di kelas ada 10 orang. Kita cek nih, maka kita butuh struktur yang namanya pengulangan. Nah, ketiga struktur ini apakah harus dipakai secara terpisah? Seumumnya itu kita gunakan ketiga-tiganya, tapi memang tergantung kebutuhan apa yang mau kita selesaikan, seperti itu mungkin. Sebenarnya itu juga udah ada ya di kehidupan sehari-hari, karena kan biasa kita tuh memilih ya. Kalau kita mau bikin kopi pakai air panas atau pakai air dingin gitu kan, berarti kan itu istilahnya struktur apa ya, berarti pemilihan gitu kan. Ya kalau kopi mungkin bisa dulu lah pakai air panas gitu kan. Kalau pakai air dingin ya dia nggak akan larut misalkan kayak gitu. Sebenarnya kan sesederhana itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau tata cara menuliskan algoritmanya Bapak Ibu itu ada notasi misalnya itu ya. Kayak tadi misalnya apa ya, flowchart gitu kan, pada dengar tuh. Itu tuh ada apa aja ya Bapak Ibu ya? Oke. Iya. Saya boleh nih. Boleh, mungkin kalau yang paling umum gitu ya, yang digunakan tuh ya namanya flowchart gitu ya. Nanti banyak ada pseudocode, ada apa lagi satu lagi? Ada deskriptif. Nah, deskriptif. Nah, tapi yang ya supaya kenapa sih yang kita pakai flowchart gitu? Karena itu bentuknya visual, supaya orang bisa melihat kita punya pemahaman yang sama, representasi yang sama, apa yang kita maksud. Maka ya mungkin salah satu yang lebih memudahkan kita bisa gunakan flowchart gitu. Tapi bentuk lain ada juga yang modelnya pseudocode gitu ya, langkah-langkahnya lebih mendekati ke bahasa pemrogramannya sendiri gitu. betul. Tapi kalau pseudocode itu berarti udah ngoding bahasa pemrograman Pak atau belum ya? Belum, tapi sudah sangat mirip lah dengan representasi bahasa pemrogramannya sendiri. Ya mungkin bisa ditambahin Bu Sofi. Ya, setuju dengan Pak Putra. Jadi mungkin kan di sini tuh
beberapa orang berbeda-beda ya Bu, cara memahami suatu urutan. Ada yang lebih cenderung mudah melihat secara visual. Nah, itu kita bisa berikan dalam bentuk flowchart gitu. Jadi setiap alur, tahapan, apakah proses, apakah tadi decision, itu semua ada di algoritma simbolnya. Nah, kemudian tadi Sedokut, mungkin saya bisa katakan Sedokut ini ya bahasa pemersatu itu gitu. Jadi misalnya semua di dunia ini kan kenal dengan bahasa Inggris. Nah, sama gitu, semua programmer dalam bahasa apapun kenal Sedokut ini. Tinggal mungkin nanti mereka, aduh saya tidak bisa bahasa Java, saya bisanya Python, tapi dengan melihat Sedokut. Dia bisa membuat dengan bahasa pemrogramannya seperti itu. Kalau yang belum bisa nih, Bapak Ibu belum bisa bikin flowchart, belum bisa nulis Sedokut gitu. Biasanya mereka menuangkan algoritmanya tuh dalam bentuk bahasa sehari-hari gitu. Bahasa sehari-hari itu juga boleh ya. Itu asal juga masih bisa dipahami gitu ya. Betul. Deskriptif ya, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan tadi ada 3 ya cara menuliskan si algoritma itu dalam deskriptif gitu ya, bahasa sehari-hari kita. Kemudian kita juga bisa pakai notasi-notasi ya secara visual gitu ya. Nanti yang tentunya mungkin bisa kita tampilkan di layar juga ya Bapak Ibu nih. Mahasiswa kan nggak kebayang nih gimana nih gitu kan bentukannya flowchart tuh kan baru mendengar mungkin ya. Nah, itu nanti ada seperti persegi panjang gitu ya, kemudian jajar genjang gitu. Kemudian ada juga pseudocode ya tadi ya, yang dia sebenarnya sudah mirip-mirip dengan bahasa pemrograman tapi lebih general lagi gitu. Nah, kemudian nanti sebetulnya dari ketiga notasi itu kemudian kita juga bisa menggambarkan sekuensial gitu ya, percabangan gitu dan pengulangan ya. Jadi itu juga ada notasi-notasinya ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, Bapak Ibu, ada apa ya? Ada titipan pertanyaan nih Bapak Ibu ya. Mungkin dari mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya sudah mengambil algoritma gitu ya. Kayak mungkin saya bacakan aja ya di layar ya. Oke. Jadi katanya Bapak Ibu apa ini tuh tadi tuh pertanyaannya. Bapak Ibu katanya kan ya tadi ya belajar pakai Pascal katanya. Terus pakai C itu mah kan mudah katanya ya bahasa pemrogramannya, kok di tingkat atas ada pakai Python gitu kan, pakai Java, pakai PHP ini lebih susah gitu, kok saya jadi nggak bisa gitu. Nah, ini kira-kira apa ya masalahnya ya Bapak Ibu? Jadi ini mempermasalahkan tadi ya bahasa ya, padahal tadi udah kita singgung juga. Ya, siapa pun namanya? Ada nggak namanya? Oh, ini tadi namanya Fahri. Oke. Ya buat Dek Fahri gitu ya. Kenapa ya ketika bahasa Pascal bahasa sih masih bisa gitu, tapi ketika ke bahasa yang lain jadi bingung. Sebetulnya tadi kita udah singgung gitu. Jadi memang algoritma itu kan cara pemikiran ya, cara kita berpikir secara logis tadi. Misal kalau misalnya mau melakukan pemilihan atau pengulangan, kita tuh harus punya harus mempersiapkan apa saja, langkahnya bagaimana gitu ya. Nah, maka ketika itu kita pahami dengan sangat baik, seharusnya dengan bahasa lain pun itu bisa. Jadi mungkin saran saya untuk Fahri bisa dilatih lagi untuk beberapa kontrol program atau struktur ya, seperti gimana sih cara melakukan pengulangan, bagaimana cara membuat suatu kondisi gitu ya dalam bahasa pemrograman yang paling sederhana dulu yang dikuasai, apakah dengan Pascal atau C, sehingga nanti bisa terlihat hanya perbedaan notasi saja seperti itu. Mungkin itu Bu dari saya. Nah mungkin ini tambahan sedikit Bu. Silakan Pak. Jadi mungkin Dek Fahri tadi mungkin dia lebih fokusnya mungkin lebih pada hafalan ya. Jadi kalau dalam belajar pemrograman, algoritma dan pemrograman itu kita nggak bisa menekankan beratnya tuh pada hafalan gitu. Karena kan nanti kalau hafalan ketika berubah bahasa ya dia merasa itu akan menghafal sesuatu yang baru lagi, padahal konsepnya itu bukan itu gitu. Konsepnya itu konsep logika yang apapun bahasa pemrogramannya itu harusnya sama. Ya. Jadi sebenarnya tadi ya, jadi mungkin kadang-kadang mahasiswa ini kan mau ujian, yaudah dihafalin aja gitu, input output apa gitu. Jadi sehingga ketika diganti bahasanya itu jadi bingung lagi gitu, karena padahal harusnya yang diresapi itu adalah konsep dari algoritmanya sendiri. Nah, mungkin nih sedikit pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya sebelum podcast kita berakhir. Jadi mungkin Bapak Ibu punya tips and trick gitu ya untuk meningkatkan pemahaman algoritma nih gitu. Belajarnya harus kayak gimana gitu ya, harus
apakah harus mengandalkan dari dosen aja gitu ya, atau kayak gimana mungkin Bapak Ibu? Oke, baik. Jadi memang tips untuk belajar algoritma ini karena sebetulnya kita sebagai manusia udah terbiasa sebetulnya, hanya memang tidak pernah didokumentasikan gitu ya. Kita tidak pernah menulis langkah-langkah mengerjakan suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah. Nah, sehingga mungkin bisa dilatih dengan terbiasa menuliskan urutan-urutan langkah dari setiap masalah yang pernah kita lakukan. Bisa dengan deskriptif dulu yang paling mudah gitu ya, sampai nanti ke dalam bentuk yang lain seperti bahasa pemrograman. Nah, kemudian betul tadi memang ketika di kelas kan waktu kita terbatas ya Bu ya. Jadi memang mahasiswa itu membutuhkan, perlu gitu untuk berlatih lebih lagi di luar, apakah dengan kasus-kasus yang paling sederhana dicoba gitu ya, dicoba ditulis deskriptifnya, setelah ditulis coba diterjemahkan ke bahasa pemrogramannya dan dicoba pakai compiler, berhasil tidak ya, dan yang paling penting mungkin terbiasa membaca error gitu. Jadi ketika ada error jangan langsung kaget, baca aja errornya apa, karena di situ tuh sudah sangat jelas gitu ya, errornya di mana, baris keberapa, lihat barisnya. Jadi itu kalau dilakukan dengan konsisten, sering kita menemukan error segala macam, itu akan menjadi terbiasa gitu dalam menulis, memprogram. Jadi tidak hafalan lagi seperti itu. Mungkin ada tambahan Pak? Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Sofi. Intinya kuncinya berlatih. Jadi yang namanya pemrograman tuh nggak bisa sekali kita belajar itu akan selamanya nempel di kepala gitu. Tapi harus memang dilatih setiap hari gitu. Jadi istilahnya kalau saya boleh sharing pengalaman gitu, walaupun saya udah mengajar misalnya terkait tentang pemrograman selama 5 tahun lah gitu ya istilahnya terhitungnya, saya tetap mengulang gitu, minimal tuh 1 jam atau 2 jam lah sehari untuk berlatih pemrograman apapun, mau ingin fokusnya ke web gitu, mau yang dasar sekalipun gitu, atau terkait mata kuliah yang diajarkan gitu. Dan yang paling penting tuh harusnya setelah kita belajar dituliskan kembali gitu. Jadi supaya apa yang kita udah pelajari itu kita tuangkan lagi yang menandakan bahwa memang kita tuh benar-benar paham gitu. Mungkin itu tipsnya dari saya. Kalau kita supaya lebih lebih kuat lah gitunya dalam algoritma dan pemrograman ini. Oke, Bapak Ibu. Jadi tadi ya tips and triknya ini udah cukup banyak banget. Jadi intinya ulang gitu ya. Jadi mungkin nanti juga di e-learning kita ya, Bu, udah sangat lengkap ya. Jadi ada video gitu kan ya, ada infografis gitu yang bisa nanti kalian baca gitu. Kemudian nanti juga ketika tatap muka di kelas juga bisa ada sesi pertanyaan ya dengan dosen. Nah, tapi jangan hanya di situ aja gitu. Artinya harus tetap diulang gitu ya. Kalau memang saya nggak paham nih gitu struktur pengulangan, maka ulang itu gitu kan. Lakukan pengulangan terus sampai memang betul paham gitu. Kalau memang tidak paham-paham ya silakan berkomunikasi dengan dosen gitu ya. Diskusi. Kayak mungkin ada yang terakhir Bapak Ibu sebagai penutup atau cukup? Semangat tuh mungkin buat mahasiswanya dalam menempuh kuliah algoritma ini ya. Mungkin saran atau pesan gitu ya untuk nanti mahasiswa baru yang ambil mata kuliah algoritma, dari manapun basic kalian atau latar belakang kalian, mungkin dari SMA atau MA atau ya terutama SMK gitu ya, yang SMP-nya juga mungkin bukan dari TIK. Jangan pernah berpikir bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin dipahami oleh yang tidak punya latar belakang IT gitu. Jadi algoritma ini bisa dipelajari oleh siapapun, tidak harus yang punya basic IT. Kenapa? Karena memang yang di algoritma ini yang kita fokuskan adalah bagaimana kita membangun cara berpikir yang sistematis tadi, yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Hanya memang masalah yang kita selesaikan ini akan kita coba cari solusinya dalam bentuk pemrograman seperti itu. Jadi tadi tips yang sudah kami berikan ya itu bisa dilakukan aja. Okay. Ada lagi Pak? Oh iya. Intinya kalau kita belajar sesuatu yang baru, intinya kan ketika mereka masuk ke universitas ini berarti kan belajar algoritma itu menjadi sesuatu yang baru ya. Nah, belajar dulu menyukai kita. Jadi memang kalau nggak bisa langsung suka Pak misalnya, ya udah jadi pura-pura menyukai dulu gitu, sampai akhirnya benar-benar suka gitu. Kalau kita udah menyukai suatu topik mata kuliah itu, kedepannya apapun yang sulit lah tingkatannya itu akan bisa dilalui. Mungkin itu triksnya dari saya. Oke, nah kalau sedikit nih dari saya terakhir, jadi kita ada quotes gitu ya selama kuliah ini yang selalu saya juga berikan kepada mahasiswa gitu ya.
I hear and I forget, gitu kan. I see and I remember, I do and I understand. Jadi lakukan, kerjakan, ulang terus. Oke, cukup sekian podcast kita hari ini. Terima kasih semuanya, sampai bertemu.